Dunia politik itu seperti film seru, penuh teka-teki dan rahasia. Di balik layar politik, ada kekuatan tersembunyi yang bekerja. Mereka seperti sutradara film yang mengatur jalannya cerita. Kekuatan ini disebut organisasi bayangan. Mereka bekerja diam-diam, nggak suka disorot media. Keberadaan mereka susah dibuktikan, tapi efeknya terasa banget. Organisasi bayangan ini bisa berupa kelompok orang penting atau perusahaan besar. Mereka punya tujuan dan keinginan sendiri, yang mungkin berbeda dengan keinginan rakyat. Politik itu seperti arena pertandingan, tapi bukan pertandingan fisik, melainkan pertandingan ide, gagasan, dan kepentingan. Banyak pihak ikut bertanding, berjuang untuk visi dan misi mereka. Ada partai politik, kelompok masyarakat, tokoh penting, dan kita, rakyat biasa. Senjata utama adalah ideologi dan kepentingan. Setiap aktor politik punya keinginan yang ingin dicapai. Ada yang fokus pada ekonomi, politik, atau masalah sosial. Keinginan-keinginan ini sering bertabrakan dan menciptakan situasi rumit. Di sinilah peran kita sebagai rakyat sangat penting. Kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Suara kita didengarkan dan bahkan pemerintah. Organisasi bayangan dalam politik itu bukan cuma cerita fiksi loh. Pengaruh mereka itu nyata dan bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa mengendalikan kebijakan pemerintah, meskipun nggak kelihatan secara langsung. Contohnya, mereka bisa ikut campur dalam pembuatan undang-undang. Mereka bisa menggunakan pengaruhnya untuk meloloskan undang-undang yang menguntungkan mereka, atau sebaliknya, menggagalkan undang-undang yang merugikan mereka. Selain itu, organisasi bayangan juga senang bermain di bidang dana politik. Mereka menyumbang banyak uang ke partai politik atau calon tertentu. Dengan imbalan, mereka bisa mengendalikan partai atau calon tersebut. Praktik kotor seperti ini jelas merusak nilai-nilai demokrasi. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas jadi hilang. Rakyat pun dirugikan karena kepentingannya diabaikan. Menemukan organisasi bayangan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mereka bekerja secara rahasia, menyembunyikan jejak, dan menutupi identitas mereka. Tapi, bukan berarti mereka nggak bisa dilacak loh. Salah satu caranya adalah dengan melacak aliran dana politik. Kita bisa telusuri, siapa saja penyumbang dana terbesar untuk partai politik atau calon tertentu. Apakah ada hubungan khusus antara penyumbang dana dan kebijakan yang dibuat? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi awal penelusuran. Selain itu, perhatikan juga pola kebijakan yang dihasilkan. Apakah ada kecenderungan kebijakan yang selalu menguntungkan kelompok tertentu? Apakah ada kepentingan rakyat yang dikorbankan demi kepentingan sekelompok kecil orang? Kita perlu analisis yang tajam untuk mengungkap pola-pola ini. Media massa dan organisasi masyarakat punya peran penting dalam mengungkap keberadaan dan pengaruh organisasi bayangan. Investigasi mendalam, liputan yang kritis, dan advokasi publik bisa membantu membuka tabir gelap di dunia politik. Bagian kelima, hikmah di balik layar, mencari petunjuk Allah dalam menghadapi intrik politik. Menghadapi kerumitan politik dan intrik organisasi bayangan memang tidak mudah. Tapi, sebagai umat muslim, kita punya pedoman hidup yang sempurna, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya, Allah SWT memberikan nilai-nilai luhur dan petunjuk untuk menjalani hidup, termasuk dalam berpolitik. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, dan bagi tiap-tiap umat ada jalannya yang lurus. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan panduan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam berpolitik. Seorang pemimpin haruslah adil, amanah, dan mementingkan kepentingan rakyatnya. Sementara itu, rakyat juga punya kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam politik, menyuarakan aspirasinya, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Bagian keenam, menolak bisikan gelap, menjauhi politik identitas dan stigma negatif. Politik identitas, sebuah istilah yang seringkali menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat. Politik identitas menggunakan isu-isu primordial seperti suku, agama, ras, dan golongan untuk memobilisasi massa dan meraih kekuasaan. Alih-alih menyatukan, politik identitas justru menciptakan tembok pemisah dan prasangka buruk antar sesama anak bangsa. Stigma negatif yang dilekatkan pada suatu kelompok identitas juga menjadi senjata ampuh dalam politik identitas.
Kelompok yang berbeda dianggap sebagai ancaman, bukan lagi teman dalam membangun bangsa. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan, kecurigaan, dan bahkan kebencian yang berujung pada konflik. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal." Bagian ketujuh, merajut kebersamaan, membangun politik berbasis kemanusiaan. Di tengah pusaran politik identitas yang memecah belah, sudah saatnya kita kembali memperkuat fondasi kebersamaan. Mari kita rajut kembali benang-benang persaudaraan yang telah lama terkoyak oleh ego dan kepentingan sempit. Saatnya kita membangun politik berbasis kemanusiaan, politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik kemanusiaan menempatkan manusia sebagai fokus utama. Kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan bukan lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan kekayaan dan potensi besar untuk memajukan bangsa. Dalam politik kemanusiaan, kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci utama. Semua elemen bangsa bekerja sama, bersinergi, dan saling mendukung untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagian ke-8, menabur benih kedamaian, mengatasi dampak buruk politik identitas. Politik identitas, jika dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan dampak buruk yang sangat merugikan bagi keutuhan bangsa dan negara. Konflik, perpecahan, dan kemunduran demokrasi hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak ancaman yang mengintai. Oleh karena itu, kita perlu segera mengatasi dampak buruk politik identitas dengan melakukan berbagai upaya konkret. Salah satunya adalah dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme sejak dini. Bagian ke-9, menggenggam kunci harmoni, peran pendidikan dan kesadaran diri. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berwawasan luas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Melalui pendidikan, generasi muda dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang baik, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Materi pembelajaran haruslah disajikan secara menarik, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Namun, pendidikan formal saja tidak cukup. Kesadaran diri dan komitmen yang kuat dari setiap individu untuk menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga sangat diperlukan. Kita perlu menanamkan pemahaman bahwa keberagaman adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Bagian ke-10, mercusuar di tengah badai, menavigasi politik dengan kejernihan hati. Dalam mengarungi lautan politik yang penuh badai, kejernihan hati adalah mercusuar yang menuntun kita menuju tepian yang aman. Kejernihan hati membantu kita tetap teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing oleh arus politik yang dinamis. Kita akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Tuitorkan tetap berpishpo, garib kehardan di kejujuran. Bagian ke-11, menuju Indonesia bermartabat, sebuah ajakan untuk bersatu. Marilah kita, seluruh elemen bangsa, bersatu padu, bergandengan tangan, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan berdaulat di mata dunia. Indonesia yang bebas dari korupsi, kemiskinan, dan kebodohan. Indonesia yang rakyatnya hidup rukun dan damai dalam bingkai kebinekaan. Mari kita jadikan momentum pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Pilihlah calon pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen yang kuat untuk memajukan bangsa dan negara. Ingatlah, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa.